Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel ini. Namun sebelumnya, saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad di kolom komentar, agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk kita mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini juga sangat membantu kami dalam menyebarkan dakwah Islam dan semoga menjadi amal jariah untuk kita semua. Baik, sesuai dengan judul yang kalian lihat, kali ini kita akan menyaksikan sebuah kisah nyata yang luar biasa, lengkap dengan bukti video aslinya. Sebuah cerita tentang perjuangan seorang pendaki yang tersesat di belantara Gunung Arjuno. Jadi, pastikan kalian tonton sampai habis sebelum video ini benar-benar dihapus. Asap tipis mengepul dari cangkir kopi hitam di atas meja kayu yang mulai usang. Di sebuah kedai sederhana di sudut kota Malang yang ramai, 5 anak muda berkumpul. Tawa mereka sesekali memecah kebisingan jalanan. Mereka adalah Bima, Rian, Sari, Leo, dan Dika. Sebuah persahabatan yang terjalin erat oleh satu benang merah, yaitu kecintaan pada ketinggian dan tantangan. Namun sore itu, sebuah nama terucap dari bibir Bima, dan tanpa mereka sadari, nama itu akan mengubah ikatan mereka selamanya. Arjuno, ucap Bima dengan nada mantap. Matanya yang tajam menatap satu persatu sahabatnya, mencari percik persetujuan. Sudah saatnya kita mencoba jalur yang lebih jujur. Bukan sekadar jalur pendakian biasa. Aku dengar, Purwosari adalah gerbangnya. Seketika, suasana menjadi sedikit berbeda. Rian, yang sedang menyeruput teh hangatnya, meletakkan gelasnya perlahan. Ia adalah yang paling religius di antara mereka. Selalu menimbang segala sesuatu tidak hanya dengan logika, tapi juga dengan rasa. Arjuno via Purwosari, Bim, sahut Rian pelan. Kamu serius? Itu bukan jalur wisata. Orang bilang, jalur itu punya penunggu. Aturannya banyak, pantangannya ketat. Kita harus pikirkan matang-matang. Dika tertawa sinis dari seberang meja. Ia orang yang paling pragmatis. Selalu mengandalkan kekuatan fisik dan logika di atas segalanya. Penunggu? Ayolah, Yan. Tahun 2025 masih percaya hal seperti itu? Yang ada hanya jalur terjal dan binatang buas. Selama persiapan kita matang, tidak ada yang perlu ditakutkan. Sari, sang penengah, mencoba meredakan ketegangan yang mulai terasa. Mungkin maksud Rian bukan menakut-nakuti, Dik. Tapi lebih ke anjuran agar kita menghormati adat setempat. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung, kan? Tapi idenya Bima menarik juga. Arjuno itu magnet. Leo, yang sedari tadi sibuk membersihkan lensa kameranya, akhirnya angkat bicara. Visualnya pasti luar biasa. Candi, arca, petilasan. Dari segi dokumentasi, Arjuno via Purwosari itu konten emas. Aku setuju, katanya sambil tersenyum lebar, membayangkan bidikan-bidikan dramatis yang akan ia dapatkan. Perdebatan kecil itu akhirnya dimenangkan oleh suara mayoritas yang didorong oleh semangat petualangan Bima dan ambisi visual Leo. Rian hanya bisa menghela napas panjang, hatinya terasa mengganjal. Ia menatap Bima, sahabatnya sejak kecil itu. Ada sorot mata yang berbeda dari Bima kali ini. Bukan sekadar semangat, tapi lebih seperti ambisi yang membara, seolah ada sesuatu yang ingin ia buktikan di puncak gunung itu. Sebuah firasat buruk merayap di benak Rian, namun ia menepisnya, mencoba berprasangka baik pada takdir yang akan mereka jalani. 3 hari kemudian, mobil jeep sewaan yang mereka tumpangi berhenti di pelataran sebuah rumah sederhana di desa Wonorejo, pos perizinan jalur Purwosari. Udara terasa jauh lebih dingin, dan keheningan di desa itu terasa pekat. Kontras dengan hiruk-pikuk Malang yang mereka tinggalkan. Mereka disambut oleh seorang pria parubaya bernama Pak Tirto, penjaga pos yang sorot matanya setajam elang. Sambil memeriksa perlengkapan mereka satu persatu, Pak Tirto tidak banyak bicara. Namun tatapannya terasa menguliti, seolah menembus ransel dan jaket tebal mereka, menilai isi hati setiap pendaki. Tatapannya berhenti paling lama pada Bima. Perlengkapan kalian lengkap, kata Pak Tirto akhirnya. Suaranya berat dan dalam. Tapi ingat, nak,
Gunung itu tidak hanya ditaklukkan dengan kaki, tapi juga dengan hati. Jaga ucapan, jaga sikap, terutama kalian. Jumlahnya ganjil. Dika hampir saja menyela dengan nada meremehkan. Namun tatapan tajam Pak Tirto membuatnya bungkam. Yang ganjil, lanjut Pak Tirto, seolah tahu apa yang ada di pikiran Dika. Seringkali mengundang yang janggal. Di atas sana, jangan pernah merasa paling kuat. Jangan pernah menantang. Kalian hanya tamu. Berlakulah selayaknya tamu. Pesan itu terdengar seperti gema dari masa lalu. Sebuah kearifan kuno yang coba bertahan di tengah modernitas. Rian mengangguk hikmat, sementara Bima hanya tersenyum tipis, menganggapnya sebagai nasihat standar orang tua. Baginya, persiapan logistik dan fisik sudah 100%. Itu yang terpenting. Setelah semua urusan administrasi selesai, mereka berdiri di depan sebuah gerbang tak kasat mata yang disebut pintu rimba. Jalan setapak sempit itu seolah menelan cahaya matahari, diapit oleh pepohonan rapat yang menjulang tinggi seperti para raksasa bisu. Hawa di sekitar mereka mendadak turun beberapa derajat. Suara serangga yang tadi ramai terdengar, kini lenyap, digantikan oleh keheningan yang menekan. Baiklah, tim, seru Bima, mencoba memecah keheningan dengan semangat yang dipaksakan. Kita mulai perjalanan kita. Ingat, tetap kompak, tetap fokus. Puncak Ogal Agil menanti. Mereka melangkahkan kaki pertama memasuki hutan. Rian menunduk. Bibirnya bergerak melafalkan doa-doa dalam hati. Sari memeluk lengannya sendiri, merasakan bulu kuduknya meremang tanpa alasan yang jelas. Dan Bima, yang berjalan paling depan dengan dada membusung penuh percaya diri, untuk pertama kalinya, merasa ada sesuatu yang jauh lebih besar dari tekadnya, sedang balas menatap mereka dari kedalaman hutan. Perjalanan telah dimulai. Langkah kaki mereka berderap di atas lapisan daun kering dan tanah yang lembab. 1 jam pertama pendakian terasa seperti pemanasan. Canda tawa masih sesekali terdengar, terutama dari Dika dan Leo yang terus berdebat tentang sudut pengambilan gambar terbaik. Namun, semakin dalam mereka masuk ke perut Arjuno, semakin hutan itu seolah menuntut keheningan. Pohon-pohon raksasa dengan sulur-sulur menggantung menciptakan kanopi tebal yang membuat siang hari terasa seperti senja. Mereka tiba di sebuah area yang sedikit terbuka, ditandai dengan sebuah batu besar yang permukaannya rata. Di atas batu itu, tergeletak beberapa kuntum bunga kantil yang mulai layu dan sisa dupa yang telah menjadi abu. Ini adalah pos 1, atau yang oleh para peziarah disebut sebagai petilasan Eyang Antaboga. Kita istirahat sebentar di sini, kata Bima sambil menurunkan ranselnya yang berat. Keringat membasahi pelipisnya, namun napasnya masih teratur. Rian segera mencari tempat yang agak jauh dari batu petilasan itu untuk duduk. Ia mengeluarkan botol air minumnya, namun matanya terus mengawasi sekeliling dengan waspada. Ada aura yang aneh di tempat ini, aura hikmat yang membuatnya merasa canggung. Berbeda dengan Dika, yang tanpa ragu langsung duduk di tepi batu besar itu. Lumayan juga tanjakannya, keluh Dika sambil meregangkan kakinya. Ia melirik sisa-sisa sesajen itu dengan tatapan aneh. Masih saja ada yang melakukan hal seperti ini. Bukannya minta langsung pada Yang Maha Kuasa, malah lewat perantara batu. Dik, jaga ucapanmu, tegur Sari lembut. Ia duduk di sebelah Rian, merasakan ketidaknyamanan yang sama. Kita tidak tahu apa-apa. Lebih baik diam dan hormati saja. Aku hanya bicara fakta, Sar, balas Dika. Ini cuma batu. Tiba-tiba, angin berembus cukup kencang, membawa aroma bunga melati yang sangat pekat, bercampur dengan bau tanah basah. Aroma itu begitu kuat hingga terasa menyesakkan. Anehnya, tidak ada satupun pohon melati yang terlihat di sekitar mereka. Leo yang sedang mengatur tripodnya pun berhenti sejenak. Kalian cium bau itu? Tanyanya, sedikit bergidik. Parfum siapa yang tumpah? Tidak ada yang menjawab. Mereka semua merasakan hal yang sama. Rian menunduk semakin dalam. Bibirnya tak henti-hentinya berzikir. Bima, yang tadinya terlihat paling santai, kini berdiri tegak. Ia merasakan sesuatu yang lain selain aroma melati. Sebuah perasaan dingin yang merambat dari kakinya,
Bukan dingin karena suhu, melainkan dingin yang terasa menembus hingga ke tulang. Ia merasa sedang diawasi. Puluhan pasang mata tak kasat mata seolah sedang mengamati mereka dari balik kerapatan hutan. Untuk mengusir perasaan aneh itu, Bima kembali bersuara dengan nada perintah. 5 menit lagi kita jalan. Target kita sampai di pos 4 sebelum gelap. Perjalanan dilanjutkan. Kali ini, tidak ada lagi canda tawa. Setiap orang tenggelam dalam pikirannya masing-masing. Jalur pendakian mulai berubah. Akar-akar pohon yang besar melintang di jalan setapak, memaksa mereka untuk lebih berhati-hati. Kabut tipis mulai turun dari puncak, bergerak perlahan di antara pepohonan, meliuk-liuk seperti ular putih raksasa. Jarak pandang pun semakin terbatas. Saat itulah mereka mendengar suara itu untuk pertama kalinya. Suara tangisan seorang perempuan. Suaranya terdengar sangat jelas, lirih, dan pilu. Datangnya seolah dari segala arah, memantul di antara batang-batang pohon dan dihalangi oleh kabut. Sontak mereka semua berhenti. Jantung Bima berdebar kencang. Ini bukan sugesti. Suara itu nyata. Suara apa itu? Bisik Sari. Wajahnya pucat pasi. Ia merapat ke arah Bima. Paling hanya suara binatang, sahut Dika cepat. Namun suaranya terdengar kurang yakin. Matanya bergerak liar, mencoba menembus kabut tebal. Binatang apa yang menangis seperti itu, Dik? Balas Rian tajam. Itu suara perempuan. Leo mengarahkan mikrofon eksternal di kameranya, mencoba menangkap sumber suara. Di layar kameranya, bar indikator audio melonjak, menandakan suara itu memang ada dan cukup dekat. Dekat sekali, gumamnya dengan napas tertahan. Bima, sebagai pemimpin, tahu ia harus mengambil kendali. Rasa takut adalah musuh terbesar dalam situasi seperti ini. Jangan panik, serunya, mencoba terdengar tenang. Mungkin ada pendaki lain yang tersesat atau butuh bantuan. Kita harus terus berjalan. Jangan berpencar. Tetap dalam satu barisan. Meskipun ragu, mereka menuruti perintah Bima. Mereka kembali berjalan, kali ini dengan langkah yang lebih cepat dan formasi yang lebih rapat. Bima di depan, Dika persis di belakangnya, diikuti oleh Sari, Leo, dan Rian sebagai penyapu barisan. Suara tangisan itu masih terdengar, kadang menjauh, kadang terasa sangat dekat, seolah-olah sumber suara itu sedang berjalan mengiringi mereka, tersembunyi di balik selubung kabut. Kabut semakin tebal. Kini, Bima bahkan sulit melihat Rian yang berada di barisan paling belakang. Mereka hanya bisa berkomunikasi dengan teriakan. Tiba-tiba, Dika yang berada di belakang Bima berhenti mendadak, membuat Sari menabrak punggungnya. Kenapa berhenti? Tanya Bima, sedikit kesal. Lihat, tunjuk Dika ke arah depan. Suaranya bergetar. Bima mengikuti arah telunjuk Dika. Jantungnya seolah berhenti berdetak. Sekitar 10 meter di depan mereka, di tengah jalur setapak yang terselimuti kabut, berdiri sesosok bayangan. Sosok itu tidak terlalu jelas, namun mereka semua bisa melihatnya. Sosok seorang perempuan dengan rambut panjang tergerai dan mengenakan pakaian putih kusam. Ia berdiri membelakangi mereka. Bahunya terguncang seperti sedang menangis hebat. Itu adalah sumber suara yang mereka dengar. Keheningan yang mencekam menyelimuti mereka. Bahkan suara napas mereka sendiri terdengar begitu keras. Tidak ada yang berani bergerak. Tidak ada yang berani bersuara. Mereka hanya bisa terpaku menatap sosok itu, terperangkap di antara rasa takut dan rasa penasaran yang luar biasa. Angin kembali membawa aroma melati yang menusuk hidung, dan di tengah kabut yang pekat, sosok itu perlahan, sangat perlahan, mulai memutar kepalanya untuk menatap mereka. Waktu seolah membeku. Kabut yang berputar di sekitar sosok itu terasa seperti napas dingin dari dunia lain. Kepala itu terus berputar. Gerakannya tidak wajar. Patah-patah seperti sendi yang telah lama tak digerakkan. Tidak ada suara retak tulang. Hanya keheningan yang memekakan telinga. Jantung kelima pendaki itu berdebar begitu kencang hingga terasa sakit di dada. Akhirnya, kepala itu berhenti, menghadap lurus ke arah mereka. Dan saat itulah, kengerian yang sesungguhnya mencengkeram jiwa mereka.
Wajah itu kosong. Tidak ada mata, tidak ada hidung, tidak ada mulut. Hanya permukaan kulit pucat yang rata dan mulus seperti pualam. Seolah sang pencipta lupa memberikan rupa pada ciptaannya. Sebuah jeritan melengking akhirnya memecah keheningan. Sari menjerit sejadi-jadinya. Suaranya syarat akan teror murni. Lalu tubuhnya luruh ke tanah, pingsan. Astagfirullahaladzim. Rian berteriak. Suaranya bergetar hebat. Ia langsung duduk bersimpuh di samping Sari. Tangannya tak henti-hentinya menepuk pipi gadis itu sambil mulutnya merapal ayat-ayat suci dengan cepat dan kacau. Sadar, Sar, sadar. Ya Allah, lindungi kami. Dika, sang penantang logika, hanya bisa berdiri mematung. Matanya melotot, mulutnya terbuka, namun tidak ada suara yang keluar. Seluruh kerangka pemikirannya yang rasional hancur berkeping-keping dalam sekejap. Sesuatu yang berdiri di depannya adalah bukti hidup bahwa ada hal-hal di dunia ini yang tidak bisa dijelaskan oleh ilmu pengetahuan. Leo, dalam refleks seorang dokumenter, mengangkat kameranya. Ia mencoba menekan tombol rekam, namun yang muncul di layar kecilnya hanyalah gambar statik seperti televisi rusak, disertai suara desis yang memekakan. Tidak bisa. Kameranya tidak berfungsi. Desisnya panik. Hanya Bima yang masih berdiri tegak. Meski lututnya terasa seperti jeli. Sebagai pemimpin, ia tahu kepanikan adalah kematian. Dengan sisa keberanian yang ia miliki, ia memaksa suaranya keluar. "Siapa kamu?" teriaknya ke arah sosok tanpa wajah itu. Tidak ada jawaban. Sosok itu hanya diam, menatap mereka dengan kekosongan yang mengerikan. Lalu, dengan gerakan yang sama lambatnya, sosok itu mengangkat tangannya yang kurus dan pucat, menunjuk ke arah sebuah jalur kecil di sisi kiri mereka. Sebuah jalur yang tidak mereka sadari keberadaannya sebelumnya. Setelah menunjuk, sosok itu perlahan-lahan melebur, menyatu dengan kabut tebal hingga akhirnya lenyap sepenuhnya, seolah ia memang terbuat dari uap air dan keputusasaan. Aroma melati yang pekat pun sirna, digantikan oleh bau tanah yang menusuk. Keheningan kembali, namun kali ini terasa lebih berat dan mengancam. Kejadian itu memicu kekacauan. Dika yang pertama kali pulih dari keterkejutannya, langsung berbalik dan mencengkeram kerah jaket Bima. Matanya merah penuh amarah dan ketakutan. "Ini semua gara-gara kamu," bentaknya. Suaranya parau. "Ide gilamu untuk lewat jalur ini. Lihat apa yang terjadi sekarang. Lepaskan aku, Dik." Bima mendorong Dika. "Aku juga tidak tahu akan jadi seperti ini. Seharusnya kamu dengarkan Rian. Seharusnya kita tidak pernah ke sini." Dika terus berteriak, melampiaskan ketakutannya dalam bentuk kemarahan. "Sudah cukup," potong Rian dengan suara keras, sambil berusaha menyadarkan Sari. "Bertengkar tidak akan menyelesaikan apa-apa. Kita harus pergi dari sini, sekarang juga." Dalam kepanikan, mereka membuat sebuah kesalahan fatal. Tanpa berpikir panjang, Bima memutuskan untuk bergerak maju secepat mungkin, menjauhi lokasi terkutuk itu. Dika yang masih dikuasai amarah mengikutinya dari belakang, sementara Leo membantu Rian memapas Sari yang masih setengah sadar. Mereka berlari kecil menembus kabut, tidak lagi memperhatikan penanda jalur atau pita yang mungkin tertinggal di pohon. Fokus mereka hanya satu, pergi sejauh mungkin. Setelah berlari selama beberapa menit, mereka berhenti untuk mengatur napas. Kabut masih sama tebalnya, bahkan terasa lebih pekat. Bima melihat sekeliling, dan sebuah kenyataan pahit menghantamnya. Jalan setapak yang tadi mereka lalui telah hilang. Di sekeliling mereka hanya ada pohon-pohon serupa dan semak belukar yang rapat. Mereka tersesat. Leo mengeluarkan ponselnya, berharap pada teknologi. Tidak ada sinyal. GPS tidak bisa mengunci lokasi, lapornya dengan suara putus asa. Bima mengeluarkan kompas dari sakunya. Jarum magnetik itu berputar liar, enggan menunjuk ke satu arah pun, seolah medan magnet di tempat itu sedang mengamuk. Mereka benar-benar terputus dari dunia luar. Rasa bersalah dan ketakutan menghantam Bima dengan kekuatan penuh. Ini adalah tanggung jawabnya. Kepercayaan diri yang ia bawa dari kota kini luntur,
menyisakan pemuda yang bingung dan ketakutan. Ia harus membuat keputusan. Kembali ke tempat tadi adalah pilihan yang menakutkan. Sementara berdiam diri hanya akan menghabiskan waktu dan energi. Matanya kemudian menangkap sesuatu. Di antara dua pohon beringin raksasa yang akarnya saling melilit, tampak sebuah lorong gelap yang terlihat seperti jalan setapak. Sebuah harapan kecil bersemi di hatinya. Itu, katanya sambil menunjuk. Itu sepertinya jalan. Kita lewat sana. Jangan, Bim, cegah Rian seketika. Firasat buruknya kembali menguat. Perasaanku tidak enak tentang tempat itu. Terlalu gelap, terlalu sunyi. Kita tidak tahu itu jalur kemana. Mungkin lebih baik kita coba kembali, pelan-pelan. Kembali ke tempat sosok tadi, begitu maksudmu? Balas Bima dengan nada frustrasi. Harga dirinya tidak bisa menerima pilihan untuk mundur dan mengakui kesalahan. Tidak, kita tidak akan kembali. Kita maju terus. Aku yakin itu jalannya. Tanpa menunggu persetujuan lagi, Bima melangkah mantap memasuki lorong gelap di antara dua beringin itu. Yang lain, karena tidak punya pilihan dan tidak ingin terpisah, terpaksa mengikutinya. Mereka berjalan dalam keheningan, hanya diterangi oleh cahaya senter yang sinarnya seolah ditelan oleh kegelapan. Udara di dalam lorong itu terasa sangat dingin dan lembab, membawa bau aneh seperti campuran dedaunan busuk dan sesuatu yang amis. Mereka terus berjalan. Jalur itu menurun dan semakin becek. Tiba-tiba, Leo yang berjalan di belakang Bima berhenti. Ia mengarahkan senternya ke tanah yang berlumpur di bawah kakinya. Bim, tunggu. Panggilnya dengan suara bergetar. Bima berbalik. Ada apa lagi? Leo tidak menjawab. Hanya menyorotkan senternya pada satu titik di tanah. Mereka semua mendekat, mengikuti arah cahaya itu. Di atas lumpur basah, tercetak dengan jelas serangkaian jejak kaki. Jejak itu aneh. Ukurannya besar. Lebih besar dari jejak kaki manusia normal, dengan jari-jari yang panjang dan kurus. Yang paling mengerikan, hanya ada satu set jejak, seolah-olah makhluk itu hanya memiliki satu kaki, atau mungkin berjalan dengan cara yang tidak mereka pahami. Jejak itu mengarah lurus, semakin dalam ke jantung kegelapan lorong yang mereka masuki. Mereka saling berpandangan dengan wajah pucat. Mereka sadar, mereka bukan hanya tersesat. Mereka sedang mengikuti jejak sesuatu. Keheningan setelah penemuan jejak kaki itu lebih menakutkan daripada suara apapun. Udara terasa berat, syarat dengan pertanyaan yang tak terucap. Maju atau mundur? Menghadapi kengerian yang tak dikenal di depan, atau kembali ke teror yang baru saja mereka saksikan. Dika adalah yang pertama memecah kebisuan. Suaranya gemetar karena campuran amarah dan ketakutan yang nyaris membuatnya gila. Kita kembali, desisnya. Aku tidak peduli. Lebih baik bertemu hantu perempuan itu lagi daripada mengikuti jejak kaki iblis ini entah kemana. Kembali? Sahut Leo. Suaranya nyaris tak terdengar. Kembali ke kabut buta itu? Kita bahkan tidak tahu arahnya. Kita akan berputar-putar di tempat yang sama. Bima diam. Beban di pundaknya terasa seperti batu gunung. Setiap pilihan terasa seperti jalan menuju jurang. Keputusannya telah membawa mereka ke titik ini, dan sekarang, ia tidak memiliki jawaban. Rasa percaya dirinya telah menguap, meninggalkan kekosongan yang dipenuhi penyesalan. Saat itulah Rian melangkah maju, menempatkan dirinya di tengah-tengah mereka. Wajahnya pucat, tapi matanya memancarkan ketenangan yang aneh. Berhenti. Katanya dengan suara yang lembut namun tegas. Panik hanya akan membuat kita semakin tersesat. Marah hanya akan menguras energi. Kita berhenti di sini sejenak. Kita tenangkan pikiran. Kita berdoa. Memohon petunjuk pada yang memberi kehidupan. Namun, sebelum Rian sempat menyelesaikan kalimatnya, sebuah suara dari belakang mereka membuat darah mereka seolah berhenti mengalir. Suara itu datang dari lorong gelap tempat mereka berasal. Bukan tangisan perempuan, bukan pula bisikan angin, melainkan suara geraman rendah yang dalam dan berat. Suara seekor predator besar yang kelaparan. Tidak perlu komando. Insting purba mengambil alih. Pilihan telah dibuatkan untuk mereka.
Dengan teriakan panik yang tertahan di tenggorokan, mereka berlari. Mereka berlari ke depan, ke satu-satunya arah yang bisa mereka tuju, yaitu mengikuti jejak kaki misterius itu, menjauh dari geraman yang seolah semakin mendekat. Lorong yang gelap itu akhirnya berakhir, membuka ke sebuah pemandangan yang membuat mereka berhenti sekali lagi. Mereka berada di sebuah lembah cekung yang aneh. Langit di atas tertutup kabut tebal, namun lembah itu sendiri diterangi oleh cahaya hijau pucat yang surreal. Cahaya itu berasal dari lumut-lumut yang menempel di batang-batang pohon yang bengkok dan di bebatuan, bersinar dalam gelap seperti bara dari dunia lain. Pohon-pohon di sini kurus dan tidak berdaun. Cabangnya yang telanjang terulur ke atas seperti jari-jari kerangka yang mencoba menggapai langit. Yang paling aneh adalah suasananya. Hening. Benar-benar hening. Tidak ada suara jangkrik, tidak ada siulan burung, bahkan tidak ada desau angin. Keheningan yang mati. Di mana kita? Bisik Sari. Tubuhnya gemetar hebat, entah karena dingin atau takut. Bima mencoba memanggil, berharap ada jawaban atau setidaknya gema yang normal. Halo! Teriaknya sekuat tenaga. Suaranya meluncur ke dalam keheningan, dan sesaat kemudian, jawaban itu datang. Tapi bukan gema, melainkan bisikan. Ratusan bisikan lirih yang terdengar seperti desis ular, mengulang kata-katanya dengan nada mengejek. Halo, lo. Bisikan itu datang dari segala arah, memantul dari pohon-pohon mati dan bebatuan hijau, seolah seluruh lembah itu sedang menertawakan mereka. Mereka mencoba berteriak lagi, memanggil nama satu sama lain, dan hasilnya sama. Setiap kata yang mereka ucapkan kembali sebagai bisikan yang terdistorsi. Lembah gema tanpa suara. Waktu berjalan tanpa mereka sadari. Rasa lelah, lapar, dan haus mulai menggerogoti fisik dan mental mereka. Bima memutuskan untuk melakukan pemeriksaan persediaan, dan kenyataan pahit lainnya terungkap. Persediaan air minum mereka hampir habis. Masing-masing hanya tersisa beberapa teguk di botol mereka. Kenyataan ini menjadi pemantik baru bagi api paranoia. Dika menatap tajam ke arah Leo yang terlihat paling bugar di antara mereka. Air botolmu sepertinya lebih banyak dari milik kami, tuduh Dika dengan suara serak. Aku lihat dari tadi kamu minum terus sambil pura-pura memeriksa kamera. Apa maksudmu? Balas Leo, tidak terima. Aku minum sama seperti kalian. Lihat sendiri. Ia menyodorkan botolnya yang isinya memang tinggal sedikit. Jangan bohong. Kita semua kelelahan. Kenapa kamu masih terlihat segar? Desak Dika, matanya memerah. Sudah. Hentikan. Bentak Bima. Menuduh satu sama lain tidak akan memunculkan air. Namun dalam hatinya, benih kecurigaan yang sama mulai tumbuh. Ia mulai mengamati teman-temannya dengan cara yang berbeda. Saat itulah, di tengah keputusasaan yang semakin pekat, mereka mendengar sesuatu. Sangat lirih pada awalnya, namun semakin jelas. Suara gemericik air. Harapan yang nyaris padam seketika menyala kembali dengan dahsyat. Air. Itu adalah suara kehidupan. Tanpa pikir panjang, didorong oleh rasa haus yang membakar tenggorokan, mereka berlari ke arah sumber suara. Mereka menerobos semak-semak kering dan melompati akar-akar pohon yang licin karena lumut. Hanya Rian yang tertinggal beberapa langkah di belakang. Tunggu. Serunya. Hati-hati. Ini terasa aneh. Kenapa tiba-tiba ada suara air di tempat sesunyi ini? Tapi tidak ada yang mendengarkannya. Rasa haus telah mengalahkan akal sehat mereka. Mereka akhirnya tiba di sumber suara itu. Sebuah aliran sungai kecil yang airnya jernih mengalir tenang di atas bebatuan hitam yang halus. Di tengah lembah yang memancarkan aura kematian, sungai ini tampak seperti sebuah oase surga. Air! Syukurlah, ya Allah! Teriak Dika histeris. Ia langsung berlutut di tepi sungai, menangkupkan kedua tangannya, dan bersiap untuk meneguk air jernih itu sepuasnya. Yang lain pun bersorak lega, mengeluarkan botol-botol kosong mereka, bersiap untuk mengisi ulang harapan hidup mereka. Namun Bima, yang berdiri paling dekat dengan tepi air, terdiam. Sinar senternya yang menembus permukaan air menangkap kilatan samar dari dasar sungai. Dengan perasaan penasaran,
Ia memasukkan tangannya ke dalam air yang terasa dingin luar biasa. Jari-jarinya menyentuh sebuah benda tipis yang agak kaku. Ia menariknya keluar. Benda itu berlapis lumpur tipis, namun Bima bisa mengenalinya. Sebuah kartu identitas. Ia mengusap lumpur dari kartu itu dengan ibu jarinya yang gemetar. Fotonya sudah sangat pudar. Tulisannya banyak yang tergores. Tapi sebuah nama masih bisa terbaca dengan jelas. Nama itu adalah nama seorang pendaki yang dilaporkan hilang tanpa jejak di Gunung Arjuno 2 tahun yang lalu. Bima mengangkat kepalanya perlahan, menatap Dika yang tangannya berisi air jernih sudah hampir menyentuh bibirnya. Harapan yang baru saja mekar di hati mereka, dalam sekejap berubah menjadi es. Mereka telah menemukan air, di tempat di mana orang lain menemukan akhir hayatnya. Jangan minum. Teriakan Bima serak dan putus asa, membelah euforia yang singkat itu. Ia melemparkan kartu identitas yang basah itu ke tanah, tepat di depan Dika. Benda kecil itu mendarat di atas lumut hijau dengan suara kepak yang pelan, namun terasa seperti dentuman meriam di telinga mereka. Dika membeku, air jernih menetes dari sela-sela jarinya. Ia menatap kartu itu, lalu menatap Bima dengan pandangan tidak mengerti. Yang lain merapat. Mata mereka tertuju pada benda kecil yang menjadi pusat perhatian itu. Kartu siapa itu? Tanya Sari, suaranya bergetar. Leo berjongkok, menyinari kartu itu dengan senternya. Sebagai orang yang paling sering melakukan riset sebelum pendakian, ia mengenali nama itu dalam sekejap. Wajahnya berubah pucat seperti mayat. Fajar Nurjaman, gumam Leo. Ini nama pendaki dari Jakarta yang dilaporkan hilang 2 tahun lalu. Jasadnya tidak pernah ditemukan. Sebuah keheningan yang mematikan menyelimuti mereka. Air yang beberapa detik lalu terlihat seperti anugerah dari surga, kini tampak seperti racun hitam yang mematikan. Mereka menatap aliran sungai itu lagi dengan pandangan berbeda. Bebatuan hitam di dasarnya kini terlihat seperti tulang belulang yang telah menghitam karena waktu. Permukaan airnya yang tenang kini seolah menyimpan rahasia kelam. Dika, dalam puncak frustrasinya, meraung marah. Ia tidak lagi peduli pada hantu atau jejak kaki misterius. Yang ia rasakan kini adalah keputusasaan yang membakar. Ia menghantamkan tinjunya ke permukaan air, menciptakan riak yang mengganggu ketenangan sungai itu. Lalu kita harus bagaimana? Teriaknya. Suaranya menggema menjadi bisikan-bisikan aneh di seantero lembah. Mati kehausan di tempat ini. Begitu. Seolah-olah pukulan Dika ke air adalah sebuah sinyal. Lembah itu mulai bereaksi. Cahaya hijau pucat dari lumut-lumut di sekeliling mereka mulai berdenyut. Perlahan pada awalnya. Lalu semakin cepat dan semakin terang. Seolah jantung raksasa yang tak terlihat di bawah tanah itu mulai berdetak kencang. Dan bisikan-bisikan itu kembali. Lebih kuat dan lebih personal dari sebelumnya. Kali ini, bisikan itu tidak hanya mengulang kata-kata mereka. Bisikan itu menyuarakan ketakutan terdalam dari jiwa mereka masing-masing. Bagi Bima, bisikan itu terdengar seperti suara ayahnya yang selalu meremehkannya. Pemimpin gagal. Lihat teman-temanmu. Mereka akan mati karena kebodohanmu. Bagi Dika, bisikan itu meniru suara teman-temannya yang sedang mengejek. Paling lemah, paling penakut, kau yang akan ditinggal pertama kali. Bagi Rian, yang sedang khusyuk berdoa, bisikan itu terdengar seperti suara setan yang meragukan imannya. Doamu kosong, tidak ada yang mendengar di lembah ini. Allah telah meninggalkanmu. Bagi Sari, bisikan itu adalah gema dari jeritannya sendiri, berulang-ulang tanpa henti, membuatnya terus-menerus merasakan kembali teror yang ia alami. Bagi Leo, bisikan itu menyerang ambisinya. Rekaman sia-sia. Tidak akan ada yang melihat. Kau akan lenyap tanpa jejak, sama seperti Fajar. Serangan psikologis itu tak tertahankan. Mereka menutup telinga. Namun bisikan itu tidak datang dari luar. Bisikan itu bergema langsung di dalam tengkorak mereka. Denyut cahaya hijau yang semakin cepat membuat kepala mereka pening dan mual. Pergi. Kita harus pergi dari sini sekarang. Teriak Bima, lebih pada dirinya sendiri daripada kepada teman-temannya. Mereka berbalik dari sungai terkutuk itu, berlari tanpa tujuan,
hanya berusaha memanjat keluar dari cekungan lembah itu, menjauhi denyut cahaya dan bisikan yang menyiksa. Saat mereka mulai menaiki lereng yang licin, sebuah suara baru terdengar dari belakang, dari arah sungai. Suara gesekan dan seretan yang basah. Seperti sesuatu yang besar dan berat sedang menyeret tubuhnya keluar dari lumpur. Mereka tidak berani menoleh ke belakang. Mereka hanya bisa berlari lebih kencang, memacu jantung mereka hingga batasnya. Rasa takut memberi mereka kekuatan ekstra. Mereka memanjat, terjatuh, lalu bangkit lagi, saling menarik tangan, didorong oleh satu tujuan bersama, yaitu bertahan hidup. Di tengah kepanikan itu, mata Bima menangkap sebuah celah gelap di dinding tebing batu di atas mereka. Sebuah mulut gua. Itu adalah pilihan yang buruk, sebuah jebakan potensial. Namun di saat yang bersamaan, itu adalah satu-satunya tempat berlindung yang terlihat. "Ke gua itu!" teriak Bima. Suaranya nyaris hilang ditelan bisikan-bisikan di kepalanya. Mereka memanjat dengan sisa tenaga terakhir. Suara seretan di belakang mereka semakin dekat, disertai bunyi desis yang membuat bulu kuduk berdiri. Tepat ketika Dika, yang paling belakang, berhasil melompat ke mulut gua, mereka mendengar pekikan marah yang melengking dari luar. Sesuatu yang mengejar mereka telah tiba di depan gua, namun seolah tidak bisa atau tidak mau masuk. Mereka merayap lebih jauh ke dalam kegelapan gua, menjauh dari mulut gua yang kini terasa seperti satu-satunya jalan keluar sekaligus sumber bahaya. Napas mereka terengah-engah, tubuh mereka gemetar tak terkendali. Mereka selamat, untuk sementara. Leo, dengan tangan gemetar, menyalakan senternya, ingin memastikan tempat perlindungan mereka. Cahaya itu pertama kali menyorot wajah teman-temannya yang pucat dan penuh kotoran. Lalu ia mengarahkan sinarnya ke dinding gua. Jantung mereka yang baru saja mulai tenang, kini kembali serasa diremas. Dinding gua itu tidak polos. Dinding itu dipenuhi oleh gambar-gambar kuno yang dibuat dengan oker merah. Terlihat sangat tua. Gambar-gambar itu menceritakan sebuah kisah. Ada gambar sekumpulan manusia kecil yang sedang bersujud di hadapan sosok yang jauh lebih besar. Sosok itu berdiri di tepi sebuah sungai, memiliki satu kaki yang besar dan lengan yang panjang menjuntai. Makhluk yang sama dengan jejak kaki yang mereka ikuti. Di gambar lain, makhluk itu terlihat menyeret beberapa manusia kecil ke dalam sebuah lubang di tebing, sebuah gua. Napas Leo tertahan saat ia menyorotkan cahayanya ke gambar terakhir, yang paling besar dan paling jelas. Gambar itu menunjukkan bagian dalam gua. Manusia-manusia kecil itu terlihat meringkuk ketakutan. Tapi mereka tidak sendirian. Di bagian belakang gua yang digambarkan itu, terlukis sesosok makhluk lain. Makhluk yang lebih kecil, berjalan merangkak dengan 4 kaki, dan memiliki mata yang banyak. Tepat saat mata mereka terpaku pada gambar mengerikan itu, sebuah suara memecah keheningan di dalam gua. Bukan suara dari luar. Suara itu datang dari kegelapan pekat di belakang mereka. Suara kerikil kecil yang menggelinding di atas lantai batu. Mereka tidak sendiri di dalam gua itu. Mereka baru saja lari dari satu pemangsa, untuk masuk ke dalam sarang pemangsa lainnya. Suara kerikil itu berhenti menggelinding, namun keheningannya meninggalkan gema yang jauh lebih mengerikan di dalam pikiran mereka. Sesuatu berada di sana, di dalam kegelapan pekat di belakang mereka. Sesuatu yang telah menunggu. Napas semua orang tertahan. Rasa takut yang dingin dan tajam menusuk dari tulang punggung hingga ke ujung jari. Mereka berada dalam sebuah perangkap yang sempurna. Di luar, di mulut gua, sesosok penjaga lembah yang marah sedang mengintai. Di dalam, di kedalaman gua, sesosok penghuni yang tak dikenal baru saja mengumumkan keberadaannya. Leo, yang senternya masih menyala, gemetar hebat. Ia tidak tahu harus berbuat apa. Mengarahkan cahaya ke belakang berarti akan melihat langsung sumber teror itu. Mematikannya berarti menyerahkan diri pada kegelapan total bersama makhluk tersebut. Leo, senternya, bisik Bima, suaranya serak dan nyaris tak terdengar. Arahkan ke belakang. Pelan, pelan. Dalam situasi ini, kengerian yang terlihat masih lebih baik daripada teror yang hanya bisa dibayangkan. Dengan tangan yang seolah terbuat dari timah, Leo mulai menggerakkan senternya.
Lingkaran cahaya yang gemetar itu bergeser perlahan dari dinding gua yang penuh gambar, menyapu lantai batu yang lembab, lalu mulai merayap naik menembus kegelapan. Sinar itu pertama kali menangkap tumpukan tulang belulang di sudut gua. Beberapa terlihat seperti tulang hewan, namun di antaranya terselip tulang-tulang yang bentuknya tidak salah lagi adalah milik manusia. Tempat ini adalah kuburan. Sebuah rumah jagal. Jantung Bima serasa mencelos. Sinar senter terus bergerak lebih jauh. Dan kemudian, cahaya itu menangkapnya. Bukan sosok utuh, melainkan dua titik kecil yang bersinar seperti fosfor hijau. Dua mata. Sesaat kemudian, dua titik lagi muncul di sebelahnya. Lalu dua lagi. 6 mata menyala dalam kegelapan, memantulkan cahaya senter dengan kilau yang dingin dan tanpa emosi. Makhluk itu bergerak sedikit, menampakkan siluetnya yang mengerikan. Tubuhnya rendah menempel di tanah, ditutupi oleh semacam lapisan kulit keras yang tampak seperti karapas serangga raksasa. Kakinya banyak dan kurus, bergerak dengan gerakan cepat dan patah-patah. Dari kegelapan, terdengar suara berderik yang lirih, seperti ribuan jangkrik bergesekan, suara yang menyiratkan rasa lapar. Makhluk itu tidak langsung menyerang. Ia tampak ragu-ragu, seolah silau oleh cahaya senter. Menyadari hal itu, secercah harapan muncul. "Lampu! Nyalakan semua lampu!" teriak Bima. Sontak, Dika dan Rian menyalakan headlamp mereka. 3 sorot cahaya kini menembak ke arah makhluk itu. Benar saja, makhluk itu mendesis marah, keenam matanya menyipit kesakitan, dan ia mundur beberapa langkah, kembali bersembunyi di celah yang lebih gelap di belakang gua. Mereka menemukan senjatanya. Cahaya. Namun, kelegaan itu hanya sesaat. Bima melirik indikator baterai di senternya. Sudah tinggal 2 bar. Headlamp Dika dan Rian juga bukan barang baru. Mereka tidak tahu berapa lama cahaya itu akan bertahan. Keselamatan mereka kini memiliki batas waktu. Setiap detik yang berlalu, baterai mereka semakin lemah, dan makhluk di dalam kegelapan itu semakin dekat. Di luar gua, suara geraman dan cakaran dari si penunggu lembah masih terdengar. Sesekali, makhluk besar itu mengaum frustrasi, membuat dinding gua bergetar. Mereka terjebak di antara 2 mimpi buruk. "Kita harus keluar dari sini," kata Dika panik. "Aku lebih baik berhadapan dengan makhluk besar di luar itu daripada menunggu mati di sini saat baterai kita habis." "Keluar dan langsung diterkam," balas Leo. "Itu bunuh diri." "Lalu kita harus bagaimana?" "Berdoa saja begitu," cibir Dika, melirik sinis ke arah Rian yang masih terus berkomat-kamit. "Setidaknya doaku tidak membuat situasi lebih buruk," balas Rian tajam. Kesabarannya mulai menipis. "Hentikan!" Suara Sari yang lemah memotong perdebatan mereka. Ia menunjuk ke arah mulut gua dengan jarinya yang gemetar. "Dengar!" Suara di luar. Setiap kali makhluk di dalam ini bersuara, suara di luar berhenti. Mereka semua terdiam, menajamkan telinga. Sari benar. Setiap kali makhluk di dalam gua mengeluarkan suara derik atau desisan lirih, suara garukan dan geraman si penunggu lembah di luar seketika hening selama beberapa saat, seolah sedang mendengarkan dengan waspada. Sebuah pemahaman yang gila dan mengerikan merayap di benak Bima. Kedua makhluk ini bukan sekutu. Mungkin mereka adalah rival yang menguasai teritori masing-masing. Gua ini adalah wilayah si makhluk merangkak. Dan si penunggu lembah menghormati, atau mungkin, takut pada wilayah itu. Sebuah rencana yang sangat nekat dan berbahaya mulai terbentuk di otaknya. Sebuah pertaruhan dengan nyawa sebagai taruhannya. "Kita bisa menggunakan mereka," kata Bima pelan. "Menggunakan mereka? Maksudmu?" Tanya Leo tidak mengerti. "Kita pancing makhluk yang di dalam ini untuk keluar," jelas Bima, matanya berkilat dengan cahaya kegilaan. "Jika ia keluar, mungkin si penunggu lembah akan terdistraksi. Mereka akan bertarung. Dan saat itulah kesempatan kita untuk lari." Hening sejenak. Rencana itu terdengar masuk akal sekaligus sangat tidak mungkin. "Bagaimana cara memancingnya?" tanya Dika. "Makhluk itu takut cahaya. Kita harus memberinya sesuatu yang lebih ia inginkan daripada rasa takutnya pada cahaya,"
jawab Bima. Kita butuh umpan. Ia merogoh ranselnya, mengeluarkan sebungkus dendeng kering terakhir milik mereka. Kita lempar ini ke dekat mulut gua. Mungkin baunya bisa memancingnya. Namun Dika tertawa getir. Tawa yang terdengar seperti tangisan. Umpan? Katanya sambil menatap Bima dengan pandangan kosong. Lihat tulang belulang di sudut itu. Bim, apa menurutmu makhluk itu pemakan dendeng? Dia tidak mau daging kering. Dia mau daging yang masih segar. Kalimat itu menggantung di udara yang dingin, menusuk setiap orang dengan kenyataan yang brutal. Mereka semua mengerti maksud Dika yang tak terucap. Untuk memancing predator sejati, umpannya haruslah nyata. Umpannya harus hidup. Mereka saling berpandangan di bawah cahaya senter yang mulai meredup. Persahabatan mereka telah lenyap. Kekompakan mereka telah sirna. Yang tersisa hanyalah 5 individu yang ketakutan. Dan sebuah pertanyaan mengerikan yang tak berani diucapkan siapapun. Siapa di antara mereka yang akan menjadi umpan? Keheningan di dalam gua terasa lebih berat daripada batu gunung di atas mereka. Pertanyaan mengerikan itu menggantung di udara, meracuni sisa-sisa kepercayaan yang masih ada. Setiap orang menatap yang lain, dan di dalam mata sahabat mereka melihat kilatan yang sama, kilatan primal seorang makhluk hidup yang ingin selamat, apapun harganya. Dika melirik Sari sekilas, Bima mengepalkan tangannya hingga buku-buku jarinya memutih, sementara Leo sibuk memeriksa senternya, menghindari tatapan siapapun. Di tengah kebekuan yang menyiksa itu, Rian, yang sedari tadi menunduk dalam doa, perlahan mengangkat kepalanya. Wajahnya pucat dan lelah, namun matanya memancarkan kedamaian yang aneh, kedamaian seseorang yang telah berpasrah. Aku, ucapnya pelan, namun suaranya terdengar jelas di seluruh penjuru gua. Biar aku yang menjadi umpan. Sontak semua mata tertuju padanya. Jangan gila, Yan, seru Bima seketika. Rasa bersalah menghantamnya seperti ombak. Ini semua salahku, seharusnya aku. Ini bukan salah siapa-apa lagi, Bim, potong Rian dengan tenang. Ia menatap satu persatu sahabatnya. Mungkin ini memang sudah takdirku. Jengku, dosa-dosaku banyak. Semoga ini bisa menjadi sebagian kecil penebusnya di hadapan Allah. Ia melepaskan botol minumnya yang masih menyisakan sedikit air dan memberikannya pada Sari. Minumlah. Kalian akan butuh tenaga untuk berlari. Tidak ada yang bisa berkata-kata. Protes mereka tertahan di tenggorokan. Jauh di dalam hati mereka yang egois dan ketakutan, mereka tahu ini adalah satu-satunya kesempatan mereka. Rian berdiri perlahan. Ia menarik napas dalam-dalam, lalu menatap ke arah kegelapan di belakang mereka. Tempat makhluk bermata 6 itu bersembunyi. Kemudian, ia berbalik dan mulai berjalan tertatih-tatih ke arah mulut gua. Ia tidak berlari, ia berjalan dengan sengaja, menciptakan suara agar keberadaannya diketahui. Rian, jangan! Isak Sari. Namun suaranya terlalu lemah. Makhluk di dalam kegelapan itu bereaksi. Suara derik dan gesekannya semakin keras. Ia melihat mangsanya, sendirian dan rentan, bergerak menjauhi sumber cahaya utama. Rasa laparnya mulai mengalahkan rasa takutnya pada cahaya. La ilaha illallah, teriak Rian dengan suara lantang. Gemas suaranya berubah menjadi bisikan di sekeliling mereka. Itu bukan teriakan ketakutan, melainkan pekik penyerahan diri. Melihat umpannya hampir mencapai mulut gua, si makhluk merangka itu tidak bisa menahan diri lagi. Ia melesat dari kegelapan. Sebuah bayangan hitam yang bergerak dengan kecepatan mengerikan, menerjang ke arah Rian. Pada saat yang bersamaan, si penunggu lembah di luar gua, yang mungkin merasakan penyusup di ambang teritorinya, mengeluarkan raungan paling keras dan paling marah yang pernah mereka dengar. Ia menerjang ke arah mulut gua dari luar. Dua mimpi buruk itu bertemu di ambang pintu. Sebuah pertarungan dari neraka terjadi. Pekikan melengking dari si penunggu lembah beradu dengan desisan marah dari si makhluk gua. Suara cakar merobek daging, beradu dengan suara karapas keras yang pecah. Itu adalah kekacauan dari suara dan bayangan yang mengerikan. Sekarang, teriak Bima, itu adalah aba-aba yang mereka tunggu. Mereka mematikan semua lampu,
dan dalam kegelapan total, mereka meraba-raba mencari jalan keluar lain di sisi gua yang tadi sempat mereka lihat. Mereka menemukannya. Sebuah celah sempit yang cukup untuk satu badan. Satu persatu mereka merangsek keluar, kembali ke cahaya hijau pucat lembah itu. Mereka tidak berani menoleh ke belakang. Mereka tidak ingin melihat nasib Rian. Mereka hanya berlari. Berlari sekuat yang mereka bisa, menjauhi suara pertarungan monster yang mengerikan itu. Air mata bercampur dengan keringat di wajah mereka. Setiap langkah terasa berat, bukan hanya karena lelah, tapi juga karena rasa bersalah yang menghancurkan. Mereka terus berlari hingga suara-suara itu lenyap, hingga paru-paru mereka terasa seperti akan meledak. Mereka akhirnya roboh kelelahan di tanah yang ditutupi lumut, jauh dari gua terkutuk itu. Mereka selamat, tapi mereka hancur. Sari menangis sesenggukan, memanggil nama Rian berulang kali. Dika duduk termenung, menatap kosong ke depan. Seluruh kesombongannya telah luruh, hanya menyisakan cangkang manusia yang kosong. Leo menyadari kameranya telah hilang, jatuh entah di mana saat mereka lari, dan anehnya, ia tidak merasakan apa-apa. Bima berlutut di tanah, meninju bumi dengan kepalan tangannya. Rasa penyesalan mengoyak jiwanya. Saat keputusasaan mencapai puncaknya, sesuatu yang ajaib terjadi. Kabut tebal yang selama ini menyelimuti lembah itu perlahan mulai menipis. Dari celah kanopi pohon-pohon mati, seberkas cahaya keemasan menembus masuk. Cahaya matahari pagi itu seolah memiliki kekuatan magis. Lumut-lumut hijau berhenti bersinar. Bisikan-bisikan gaib lenyap. Dan di depan mereka, kini terlihat sebuah jalan setapak yang jelas, ditandai dengan pita berwarna merah yang sudah kusam. Jalan setapak yang mereka cari selama ini. Seolah-olah gunung itu, setelah mengambil tumbalnya, setelah menerima harganya, akhirnya melepaskan mereka dari cengkeramannya. Dengan sisa-sisa tenaga, mereka berjalan tertatih mengikuti jalur itu. Mereka tidak lagi berbicara. Mereka berjalan dalam keheningan yang berat. Setiap langkah diiringi oleh bayangan sahabat yang mereka tinggalkan. Beberapa jam kemudian, mereka ditemukan oleh tim SAR yang sedang melakukan penyisiran. Pak Tirto di pos perizinan telah melaporkan mereka karena tidak kunjung turun sesuai jadwal. 4 orang pendaki berhasil turun dari Gunung Arjuno hari itu. Mereka dibawa ke rumah sakit, dirawat karena dehidrasi, hipotermia, dan syok berat. Namun luka mereka yang paling dalam tidak akan pernah bisa disembuhkan oleh dokter manapun. Saat ditanya tentang anggota kelima, mereka hanya bisa menangis, menceritakan sebuah kisah yang sulit dipercaya oleh akal sehat. Tim SAR melakukan pencarian selama berminggu-minggu, namun Rian tidak pernah ditemukan. Ia telah menjadi bagian dari misteri Arjuno, sama seperti Fajar Nurjaman dan nama-nama lain sebelum mereka. Beberapa bulan kemudian, Bima berdiri sendirian di kaki gunung itu, menatap puncaknya yang gagah diselimuti awan. Ia datang ke Arjuno untuk mencari tantangan dan membuktikan kehebatannya. Namun gunung itu memberinya pelajaran yang jauh lebih berharga. Pelajaran tentang kerendahan hati, tentang persahabatan, dan tentang pengorbanan. Ia selamat. Ia bisa melihat Fajar sekali lagi. Tapi ia tahu, ia telah membayar harga yang sangat mahal untuk Fajar itu. Sebuah harga yang akan ia tanggung selamanya di sisa umurnya. Kisah pendakian Bima, Rian, Sari, Leo, dan Dika telah sampai pada babak akhirnya. Sebuah perjalanan yang dimulai dengan semangat petualangan dan sedikit keangkuhan, berakhir menjadi pelajaran abadi tentang kehidupan, kematian, dan kebesaran Sang Pencipta. 4 jiwa yang turun dari gunung bukanlah 4 jiwa yang sama saat mereka naik. Mereka membawa pulang sebuah kekosongan yang ditinggalkan oleh sahabat mereka, Rian, namun juga membawa pemahaman baru yang dibayar dengan sangat mahal. Pengorbanan Rian menjadi titik balik, sebuah fajar yang menyingsing setelah malam terpanjang dalam hidup mereka. Namun, fajar itu tidak akan pernah bisa menghapus bayang-bayang kelam dari lembah dan gua yang telah mereka lalui. Kaitan dengan petunjuk Al-Quran. Perjalanan yang dialami Bima dan kawan-kawannya, terutama bagaimana mereka bisa tersesat begitu jauh dari jalur yang benar, sangat erat kaitannya dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, khususnya mengenai akibat dari sifat sombong.
Allah berfirman dalam surah Al-A'raf, ayat 146. Artinya, akan aku palingkan dari tanda-tanda, kekuasaan, ku orang-orang yang menyombongkan diri di bumi tanpa alasan yang benar. Kalaupun mereka melihat setiap tanda, kekuasaanku, mereka tetap tidak akan beriman padanya. Dan jika mereka melihat jalan yang benar, mereka tidak akan menempuhnya. Tetapi jika mereka melihat jalan kesesatan, mereka menempuhnya. Yang demikian itu adalah karena mereka mendustakan ayat-ayat kami dan mereka selalu lengah terhadapnya. Ayat ini seolah menjadi cermin dari kisah mereka. Menyombongkan diri di muka bumi. Sifat awal Bima dan Dika yang meremehkan nasihat Pak Tirto dan peringatan-peringatan gaib adalah bentuk kesombongan. Mereka merasa persiapan fisik dan logika sudah cukup untuk menaklukkan gunung, tanpa menyadari bahwa mereka hanyalah tamu kecil di bumi, ciptaan Allah. Dipalingkan dari tanda-tanda kebenaran. Akibat kesombongan itu, Allah memalingkan mereka. Mereka dibuat buta terhadap tanda-tanda kebenaran, jalur yang seharusnya. Peringatan rian diabaikan. Firasat buruk sari tidak digubris. Melihat jalan kesesatan dan menempuhnya. Ketika dihadapkan pada pilihan, mereka justru memilih jalan yang salah. Seperti saat Bima memutuskan masuk ke lorong di antara dua beringin, atau saat mereka panik dan lari tanpa arah setelah melihat sosok tanpa wajah. Mereka melihat jalan kesesatan, dan menempuhnya karena hati mereka telah ditutupi oleh kepanikan dan ego. Hikmah dan pelajaran yang dapat dipetik. Dari kisah yang tragis ini, ada beberapa hikmah mendalam yang bisa kita renungkan. Kerendahan hati di hadapan alam. Pelajaran utama adalah tentang pentingnya kerendahan hati. Gunung, lautan, dan alam semesta bukanlah arena untuk pamer kekuatan atau menaklukkan, melainkan hamparan untuk kita merenungi kebesaran Allah dan menyadari betapa kecil dan lemahnya diri kita. Bima datang untuk menaklukkan, namun ia pulang setelah ditaklukkan oleh pelajarannya. Kekuatan iman dan tawakal. Karakter Rian menunjukkan bahwa di saat logika menemui jalan buntu dan kekuatan fisik tidak lagi berguna, yang tersisa adalah kekuatan iman. Kepasrahannya, tawakal, bukanlah tanda kelemahan, melainkan puncak dari keberanian. Pengorbanannya adalah bukti bahwa keyakinan pada Sang Pencipta memberinya kekuatan untuk melakukan hal yang tidak terpikirkan oleh yang lain. Menghormati kearifan dan adat setempat. Meremehkan nasihat orang tua dan pantangan lokal adalah gerbang pertama menuju celaka. Seringkali, aturan-aturan tak tertulis itu bukanlah sekadar mitos, melainkan akumulasi dari pengalaman dan cara untuk menanamkan rasa hormat serta kehati-hatian pada para pendatang. Ujian mengungkap hakikat persahabatan. Di saat-saat paling kritis, ujian akan menunjukkan sifat asli seseorang. Persahabatan mereka diuji dengan kecurigaan atas sebotol air dan dihadapkan pada pilihan mengerikan tentang siapa yang harus menjadi umpan. Namun, ujian itu juga menunjukkan bentuk tertinggi dari persahabatan melalui pengorbanan tanpa pamrih yang dilakukan oleh Rian. Semoga kita semua dapat memetik pelajaran berharga dari kisah ini. Bahwa setiap langkah di muka bumi, pada hakikatnya, adalah sebuah perjalanan untuk lebih mengenal kebesaran Sang Pencipta, bukan untuk membanggakan kekuatan diri kita yang fana.